Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizvana Maulia, kelas M72, NIM 1847042022 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Muhtar, kelas M72, NIM 1847142026. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Nah, pada komponen sekolah ini yaitu yang pertama ada manajemen sarana dan prasarana sekolah, yang kedua ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, yang ketiga manajemen layanan khusus sekolah. Nah, pada manajemen sarana dan prasarana sekolah ini terbagi atas 3, yaitu jenis-jenis, proses, dan prinsipnya. Nah, pada jenis-jenisnya sendiri itu terbagi atas 3 cakupan. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Yang kedua, yaitu ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang ketiga, yaitu ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, pada prosesnya sendiri yaitu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga inventorisasi, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima yaitu penghapusan. Nah, pada prinsip-prinsipnya juga yaitu terdiri atas 5. Nah, pada yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan, yang kedua prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip administratif, dan yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, serta yang kelima yaitu prinsip kekohesifan. Selanjutnya kita ke manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di mana ini terdiri atas 2, yaitu prinsip-prinsip dan tujuannya. Di mana prinsip-prinsipnya yaitu ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat yaitu yang pertama keterpaduan, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga menyeluruh, yang keempat sederhana, yang kelima konstruktif, yang keenam kesesuaian, dan yang ketujuh luas. Nah, menurut El-Shibri, seperti yang dikutip tim jurusan administrasi pendidikan 2003-52, yaitu mengemukakan tujuan-tujuan Husemas yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Dan yang terakhir yaitu mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan dapat bersifat aktif dan dinamis. Dan yang terakhir terdapat di layanan khusus sekolah itu ada 2 bagian. Yang pertama itu jenis-jenis, yang kedua itu prinsip-prinsip. Pada bagian jenis-jenisnya itu terdapat ada 8. Yang pertama itu layanan bimbingan konseling, dan yang kedua layanan kesehatan sekolah, dan yang ketiga itu layanan kafeteria sekolah, keempat layanan asrama sekolah, dan yang keenam itu layanan transportasi sekolah, ketujuh layanan perpustakaan sekolah, dan yang terakhir ini layanan laboratorium atau disebut bengkel sekolah. Yang pada bagian kedua itu terdapat prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsip layanan khusus sekolah ini terdiri dari atas prinsip yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, dan organisasi, dan ada juga administrasi. Pada siswa ini terdiri dari atas pelayanan bimbingan khusus diberikan kepada seluruh peserta. Harus ada kriteria yang mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan sesuatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa mana yang harus didahulukan. Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Dan terakhir itu pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Pada pembimbing itu terdapat dari bimbingan yang harus Pada bimbingan ini terdiri dari atas 3. Ada yang pertama itu petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri serta keahlian melalui berbagai latihan. Dan yang kedua itu petugas bimbingan itu hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke arah penyelesaian diri yang lebih baik. Dan yang ketiga itu petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan individu yang dibimbing. Pada bagian organisasi, bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal itu sangat diperlukan untuk mencatat pribadi individu secara sistematis yang dapat digunakan untuk
kemajuan individu yang bersangkutan. Program ini harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap sekolah. Nah, pada bagian administrasi, pembagian waktu itu harus setiap bimbingan secara teratur. Bimbingan juga harus dilaksanakan selama dalam situasi individu dan dalam setiap kelompok. Setiap kelompok sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah itu, dan kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan.